Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang strategi pembelajaran melalui bermain. Sebelum kita mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya bernama Melati Suci Hidayatul Rahim dengan NIM 220409502036. Dan rekan saya yang bernama Perkenalkan, nama saya Syamsinar dengan NIM 220409502020. Baik, itulah tadi perkenalan dari kami. Setelah itu, kita akan menjelaskan tentang definisi bermain yang mana akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Definisi bermain pada anak merupakan sarana untuk belajar, sebab bagi anak bermain dan belajar merupakan suatu kesatuan dan suatu proses yang terus-menerus terjadi dalam kehidupannya. Bermain merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Seorang anak belajar memahami dunia di sekitar mereka melalui permainan. Manfaat bermain. Melalui bermain, anak dapat mengorganisasikan berbagai pengalaman dan kemampuan kognitifnya dalam upaya menyusun kembali gagasan-gagasannya yang indah. Melalui bermain, anak belajar tentang berbagai hal yang bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki sejak lahir. Melalui kegiatan bermain yang menyenangkan, anak-anak berusaha untuk menyelidiki dan mendapatkan pengalaman yang kaya. Dengan kegiatan bermain, anak dapat mempelajari hal-hal baru secara langsung yang belum diketahui sebelumnya oleh anak-anak. Dengan bermain, anak bisa melatih dan mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan kegiatan bermain, anak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, berinteraksi dengan teman-temannya dalam suasana yang ceria dan bergembira. Bermain dapat membantu menstimulasi perkembangan anak dan mengembangkan keterampilan tertentu pada anak. Bermain dapat meningkatkan kapasitas minat dan pengetahuan yang sulit menjadi mudah pada anak. Bermain memungkinkan anak-anak untuk mengekspresikan diri dan belajar bagaimana bekerja dengan teman sebaya. Melalui bermain, anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan kognitif, menjadi dewasa secara emosional, dan mendapatkan kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk mencoba aktivitas baru dan mengalami konsep baru. Saat anak-anak menjelajahi dunia mereka membentuk dan mereformasi ide-ide baru dalam pikiran mereka. Semakin aktif anak terlibat dalam dunianya, semakin banyak pengetahuan yang akan diperolehnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur pelaksanaan bermain. Kehausan seorang anak untuk bermain dengan bereksplorasi menemukan sesuatu yang baru merupakan cerminan kerja seorang ilmuwan. Bermain bagi anak adalah suatu kegiatan yang bermakna. Bermain juga menumbuhkan hasrat bereksplorasi, melatih pertumbuhan fisik dan imajinasi, menawarkan peluang untuk berinteraksi dengan orang dewasa dan orang lain, berlatih menggunakan kata-kata, dan membuat belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ketika bermain, anak mengembangkan diri dalam berbagai perkembangan emosi, sosial, fisik, dan intelektualnya. Dari uraian di atas, bermain dapat disimpulkan sebagai kegiatan yang menyenangkan, terjadi secara spontan, tanpa paksaan dan mendatangkan rasa gembira, serta dilakukan oleh anak usia dini dengan tanpa alat permainan. Bermain bebas memungkinkan anak memperoleh rangsangan yang kaya bagi perkembangan motoriknya, suatu hal yang amat positif bagi perkembangan kejiwaannya. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran melalui bermain pada anak usia dini. Dalam pendidikan matematika yang berkualitas tinggi untuk anak-anak berusia 3-6 tahun, guru dan profesional kunci lainnya menurut National
Council of Teacher of Mathematics harus menggunakannya untuk membuat merasakan dunia sosial dan fisik anak. Diperlukan strategi pembelajaran matematika yang baik, terutama bagi anak usia dini. Banyak anak yang menganggap berhitung merupakan hal yang membosankan dan tidak mau berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, karena tidak menyajikan pengalaman konkret untuk anak. Menurut Scott, aturan mengenai pembelajaran matematika untuk anak yaitu yang pertama, anak belajar dari konkret ke representasional hingga pemikiran abstrak. Dan yang kedua, pemahaman awal anak terhadap matematika tumbuh melalui pengalaman-pengalaman dalam membuat kumpulan objek-objek konkret. Dan yang ketiga, kemudian kemajuan awal anak dimulai dari yang sudah diketahui menuju yang tidak diketahui. Dan yang keempat, anak belajar matematika dari pengetahuan yang sederhana ke kompleks. Pembelajaran matematika bagi anak adalah sebagai upaya dalam mengembangkan serta menumbuhkan kemampuan anak dalam berpikir, menumbuhkan kemampuan intelektual yang baik, menjadi pribadi yang memiliki sikap kritis, ulet, ilmiah, mandiri, dan rasional. Misalkan, angka pada jam, pada kendaraan, pada uang, pada rumah, dan lainnya. Bermain dan benda-benda konkret pada pembelajaran matematika anak usia dini, kegiatan bermain pada anak dalam dunia pendidikan pertama kali dicetus oleh Froebel dan Montessori. Sekian dari kami. Apabila banyak salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu.